kerjakan. Begitu masuk ke WC, rupanya setelah dia membuang air besar, dia bersihkan itu WC, dikosoknya pakai sikat. Subhanallah. Ketika keluar dari WC saya tanya, "Mister, kenapa Anda membersihkan sendiri? Bukankah di kantor ini sudah ada cleaning service?" Apa jawaban dia? "Aku terlahir ke dunia tidak mau menyusahkan siapapun. Ketika aku membersihkan WC, aku yakin suatu saat ketika aku masuk ke WC, aku akan mendapatkan bagianku selalu bersih dan aku bisa menjadi nyaman di situ." Mengapa nilai-nilai Islam justru tidak ada di negara atau di wilayah-wilayah yang komunitas Islamnya lebih banyak? Ada apa sesungguhnya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan? Mengapa masjid-masjid kita, pesantren-pesantren kita menjaga WC saja kita belum bisa? Bagaimana kita bisa menjaga kesucian hati kita? Bagaimana bisa khalwat? Bagaimana bisa memisahkan segala aliran-aliran hawa nafsu yang masuk ke dalam diri kita? Bagaimana bisa itu? Mohon maaf, barangkali mengendalikan satu puntung rokok saja kita masih kesulitan. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang luar biasa di dalam diri kita? Malam ini saya akan mengajak para hadirin semua, demi cinta kepada Allah, saya akan mengajak untuk jujur pada diri sendiri. Sebab awalnya hidayah adalah jujur pada diri sendiri. Apakah kita termasuk yang tidak tahu? Dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu? Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa kita tidak tahu? Kalau kita sadar, sebentar kita akan diangkat menjadi orang yang tahu. Dan dia tahu bahwa dia tahu. Subhanallah. Itu sebabnya perjalanan hidup manusia itu digambarkan dalam berbagai ritual syariat yang kita kenal. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah haji. Di sini saya yakin banyak orang yang sudah umroh. Berapa kali kita berkeliling tawaf di sana? Berapa kali? Entahlah berapa kali. Tapi rasa apa yang sudah bersemayam di dalam jiwa kita? Perubahan perilaku apa yang terjadi pada diri kita? Hikmah apa yang sudah muncul di dalam diri kita? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Sudahkah ayat ini menjadi pengalaman spiritual kita? Atau baru sekedar kita hafal? Melafalkan kalimat inni ma'akum aina ma kuntum sangat mudah, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, siapapun bisa. Melafalkan kalimat wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid, semua bisa. Tapi berapa orang yang betul-betul bisa membuktikan kalau itu terjadi di dalam dirinya? Berapa banyak? Sudahkah kita merasakan semuanya? Agama bukan kata-kata. Suatu saat kita harus membebaskan diri kita dari segala huruf dan kata. Itu yang disebut dengan spiritual, masuk ke alam keheningan. Di situ kita merasakan kenikmatan penyatuan dengan Allah Sang Mahani. Syahadat kita, apakah baru di sini? Tahu definisi iman sejak dulu. Al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Sudah sejak lama kita tahu, tapi kita tidak pernah mau membuktikan kalau iman harus dimulai dari kolbu. Dan di mana letaknya kolbu? Bagaimana cara membuka kolbu? Padahal digambarkan demikian luas di dalam Al-Quran. Quran diawali dengan huruf ba. Dan hampir semua ayat di Quran selalu diakhiri dengan huruf nun. Cobalah kita lihat Al-Fatihah. Saya kira semua kita sepakat pernah belajar bahasa Arab. Saya tidak melulu dari pesantren. Karena master saya tadi MSc itu bukan dari IAIN. Saya lulusan ITB. Yang saya pelajari adalah fisika murni. Saya dari fisika material elektronik. Saya seorang peneliti fisika. Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan satu karunia yang luar biasa. Ternyata fisika dengan metafisika itu sangat simetri. Idas sama'un sakot wa adinat li rabbiha wa huqat wa idal ardu mudat wa alqat ma fiha wa takhalat. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sudahkah kita bisa menyatakan ayat itu? Subhanallah. Idas sama'un sakot, ketika langit terbelah. Langit mana? Tidak ada langit secara fisik. Yang berwarna biru itu bukan langit. Itu hanya peristiwa dispersi dari cahaya matahari. Langit yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah lapisan-lapisan kerohanian. Idas sama'un sakot, ketika mata kolbu terbuka, ketika mata jiwa terbuka, ketika mata ruhani terbuka,
wa adzinat li rabbika wa fuqat wa alqat ma fiha wa takhalat wa idal ardu mudat. Ratakan bumi kita. Mana bumi? Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti itu urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, pasti itu urusan jasmani. Wa idal ardu mudat. Bumi harus diratakan. Bumi harus dienolkan. Bumi harus dikosongkan. Bahkan bukan sekedar mengosongkan itu. Wa alqat ma fiha wa takhalat. Kosongkan juga yang ada di pikiran kita. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak bicara, tidak bernapas, bahkan tidak berpikir. Itu antal maut qoblal maut. Di situ kita akan merasakan liqa Allah. Di situ kita akan merasakan tajalli dan luar biasa. Quran surat An-Nur ayat 35 bukan hayalan. Itu bisa nyata senyata-nyatanya terjadi di dalam diri kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujajah. Ajujajatu ka'annaha kaukabun duriyyu yuqadu min sajarab dimubakar zaitunatil hasarkiyah wala gharbiyah yakadu zaituha walau lam tamsasun narun nurun ala nur yahdillahu li nuri may yasha. Nur ala nur tidak bisa dicerap dengan mata ini, tapi nur ala nur hanya bisa dicerap dengan satu mata yang sangat halus yang Allah berikan kepada kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu, tapi yang buta adalah matamu yang terletak di kedua rongga dadamu. Sangat jelas kalau Allah kepada kita memberikan dua pasang mata, satu pasang mata lahir, satu pasang mata batin. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa membuka satu pasang mata lagi? Kalau itu sudah terbuka, maka Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman. Apa itu? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah yang memelihara dua tempat terbit matahari dan Allah yang memelihara dua tempat terbenam matahari. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kalau tempat terbit matahari ada dua, tempat terbenamnya ada dua, berarti matahari harus ada dua. Betul? Selama ini kita cuma tahu matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Berarti tempat terbit matahari cuma satu, tempat terbenam matahari cuma satu. Selama kita belum menemukan satu matahari lagi, selama itu pula jiwa kita kosong dan selalu gelisah. Akhirnya apa? Hubbud dunya fakar haital maut. Dan kita takut menghadapi yang namanya kematian. Gak usah berbohong. Tanpa dikatakan, semuanya menjadi kasaf. Siapa yang takut mati dan siapa yang tidak, sangat kelihatan. Dan tidak bisa dibungkus dengan wiridan. Karena rasa takut itu datang dari jiwa kita yang kadang-kadang tidak pernah kita layani. Makanya Quran surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Ba itu titiknya di luar. Quran surat Al-Fatihah dipungkas dengan huruf nun. Nun itu titiknya di dalam. Tugas kita dalam hidup cuma satu. Memindahkan titik yang di luar ke titik yang di dalam. Ba itu titiknya matahari jasmani. Nun titiknya matahari ruhani. Di mana matahari ruhani? Di dalam kolbu kita, di dalam jiwa kita. Dia adalah nurun ala nur. Itu yang menyebabkan hidup kita gelisah. Itu yang menyebabkan kita selalu susah dan gelisah. Selalu saja tidak puas menghadapi kehidupan. Karena apa? Pertumbuhan jasmani tidak seiring dengan pertumbuhan rohani. Badan ini terus mengalami proses fotosintesa dengan matahari jasmani. Tapi jiwa kita tidak pernah mengalami proses fotosintesa dengan matahari rohani. Di Quran surat Al-Kahfi jelas ayat 19 dikatakan, cara ruhani untuk makan cuma satu. Lihatlah makanan mana yang lebih baik. Kalau saya datang ke pesantren ini, disuguhi makan, kemudian dipersilahkan, lihatlah makanan mana yang lebih baik. Biasanya kalau kita mempersilahkan makan, silahkan dicicipin, kan begitu. Dimakan, bukan dilihat. Karena Al-Kahfi bukan cerita soal gua yang di luar, tapi Al-Kahfi cerita soal gua yang di dalam diri kita, yang terdiri dari 7 pintu, yang itu harus kita masuki. Memasuki gua yang itu, disitulah kita akan terbebas dari perbuatan syirik. Itu adalah Baitullah sejati, dan itu tidak jauh dari dalam diri kita. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Tinggal mencari cara untuk memasukinya. Masuk ke situ luar biasa, dan wirid-wirid kita juga akan berdampak luar biasa terhadap perubahan diri kita, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa.
Dan mari kita sama-sama bertorikot. Torikot itu ibarat nasi tumpeng. Bawahnya berupa luasan, tapi puncaknya nasi tumpeng cuma satu titik. Selama kita mengacu pada satu titik lewat jalan manapun, silahkan. Tidak usah berdebat-debatan soal torikot mana. Karena tidak penting kita berbicara torikot kita yang lebih baik, selama kita tidak bisa merubah perilaku kita. Karena kita sudah saatnya untuk menghentikan berbicara pakai perkataan. Sudah saatnya kita untuk menghentikan berbuat pakai perkataan. Sekarang saatnya kita berkata pakai perbuatan. Setuju? Sekali lagi saya ingin mengajak, hentikan kita berbuat pakai perkataan. Saatnya kita sekarang berkata pakai perbuatan. Tunjukkan bahwa kita lebih sabar, tunjukkan kita lebih menerima, tunjukkan kita tidak mengeluh, tunjukkan kita lebih dewasa, tidak pernah tergesa-gesa, tidak pernah menilai orang lain, tidak sombong, tidak pernah menjudge siapapun. Karena menilai bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sekarang kita harus berbicara pakai bahasa perilaku. Dampak apa yang sudah kita alirkan dan kita lahirkan dari seluruh ritual yang kita miliki. Jangan pernah menyombongkan ilmu saya yang paling tinggi.